Direktur Jamaica Muslim Center dan Presiden Nusantara Foundation yang juga merupakan salah satu pendukung utama dari kegiatan World Quran Fest 2021. Assalamualaikum ya Imam Syamsi Ali, apa kabar hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana suaranya kedengaran? Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, suaranya sangat terdengar jelas. Baik. Ustaz, kemarin saat tema pemuda Ustaz, itu teman-teman protes. Sebentar banget waktunya, aduh. Akhirnya saya bilang ikuti saja Instagramnya. Anda nggak akan pernah ketinggalan dengan tausiah pagi hari beliau. Dan luar biasa, beberapa teman-teman mengikuti dan mendengarkan lantunan azan antum di Museum of Art. Masya Allah, barakallah Ustaz Duna. Iya. Ustaz, hari ini tema yang akan kita angkat 10 malam terakhir Ustaz. Nah ini tadi saya bersama teman-teman di backstage tuh sempat sedih karena 20 hari ini apa yang sudah kita lakukan jangan-jangan belum maksimal Ustadz. Nah tolong Ustadz berikan kami inspirasi agar bisa mengejar ketertinggalan di 10 malam terakhir. Kepada Al-Imam Syamsi Ali tafadhal maskuron, kami persilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya terus menerus kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini waktu Indonesia, pagi hari waktu New York, waktu Amerika, kita kembali dipertemukan dalam keadaan insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, dalam keberkahan, dirangkul dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur secara khusus bahwa kita telah melewati hari ke-20 dari Ramadan. Kami memasuki hari ke-21. Teman-teman di Indonesia sudah menyelesaikan hari ke-21. Ini menunjukkan bahwa kita memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di saat-saat seperti ini kita tentu dituntut untuk melakukan merenungkan kembali tentang puasa yang telah kita lakukan. Tidak saja apakah sudah sah sesuai dengan hukum-hukum fikihnya, tapi yang terpenting apakah kira-kira puasa yang telah kita lakukan ini, kalau kita ukur-ukur dengan ukuran kemanusiaan kita, sudah memberikan manfaat enggak gitu. Tentu kata manfaat ini yang kita maksud terutama adalah kemanfaatan dalam hal menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan terutama dari ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan sekedar melaksanakan sebagai sebuah kewajiban, tapi bagaimana ibadah-ibadah itu dapat mengantar kita kepada sebuah posisi sehingga Allah ridha dengan kita. Karena pada akhirnya ketika kita harus kembali bertemu dengan Allah, harapan kita adalah mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan ridha dan diridhai, radiyatan mardiyah. Ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Wahai jiwa yang tenang,
Dan ketenangan ini tentu kita hanya bisa capai ketika ada tingkatan keridhaan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan ridha. Maka ibadah yang kita lakukan ini, impian terbesar kita adalah mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu salah satu hal yang terpenting yang kita harus sadari adalah selalu tawadhu di dalam segala pengabdian yang kita lakukan. Sebab syaitan tidak akan pernah berhenti untuk berupaya menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Kalau dalam komitmen iblis itu dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Saya pasti, ya. Ada dua kali penekanan di situ. Yang pertama lamut taukid dan ada nun at-taukid. La ughwiyannahum ajma'in. Semuanya akan digoda, digelincirkan, disesatkan. Kecuali tentu yang ikhlas dalam ayat tersebut. Nah, iblis terkadang justru mempergunakan ibadah-ibadah kita itu sebagai senjata untuk menjadikan kita jauh dari Allah. Kok bisa? Ya sangat bisa. Bagaimana mungkin? Iblis bisa menjadikan amalan-amalan kita ini sebagai kendaraan. Kalau kita tiba-tiba ada inspiration, ada inspirasi yang hadir dalam benak kita bahwa kita yang terbaik. Ana khairun, saya yang baik, saya yang terbaik. Ibadah puasa yang paling baik. Salat saya yang paling sunnah. Zakat saya yang terbanyak. Haji saya yang berkali-kali. Maka ada perasaan kitalah yang terbaik dalam beribadah. Nah, perasaan kata ana khair ini, ana khairun minhu, ini adalah perangkap yang luar biasa. Kita masih ingat ketika iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada Adam dalam bentuk sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingat ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, maka sujudlah semuanya illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia membangkang. Tidak sekedar membangkang, wastakbar, angkuh pada saat yang sama. Lalu pada ayat yang lain ditanya, kenapa kamu tidak menghormat Adam? Jawabannya adalah ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Walaupun konteksnya pada ayat itu adalah konteks penciptaan fisik. Karena dia merasa diciptakan dari api lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Tapi by extension, secara umum, dia merasa lebih baik dari Adam karena Adam itu pendatang baru. Sementara dia sudah begitu lama bersama para malaikat menyembah Allah. Sudah berada pada tingkatan malaikat dalam penyembahan. Kira-kira begitu. Maka dia merasa hebat dalam segala hal, termasuk dalam kedekatannya kepada Allah. Maka berhati-hati kita, kerap kali kita terjatuh dalam perangkap syaitan seperti ini. Sehingga kerap kali kalau kita datang ke masjid, maaf kita lihat cara sholat teman-teman kita yang lain. Loh itu mah angkat tangannya kurang sunnah, angkat tangan saya yang paling sunnah. Oh itu mah cara meletakkan tangannya enggak sunnah tuh. Cara meletakkan saya yang paling sunnah. Cara rukuk saya harus rukuk saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata ana khairun minhu ini perangkap yang sangat baik. Maka kita melewati 20 malam, 20 hari. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin tawadhu dan merasa kurang. Sehingga di 10 malam terakhir ini, kita betul-betul termotivasi untuk terus-menerus meningkatkan, menambah, menyempurnakan apa yang kurang, apa yang belum sempurna. Mari kita tawadhulah seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ibrahim itu? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu amalan yang paling mulia dalam kehidupan manusia.
Apa amalan itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, setelah selesai mereka tidak mengatakan ana khair, saya lebih baik dari semua manusia karena saya telah melakukan sebuah amalan yang paling mulia. Tapi justru bermunajat kepada Allah dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami karena Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada ayat yang kedua setelah itu di ujungnya dikatakan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan berikanlah kepada kami pintu maaf, taubat, karena Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kenapa Ibrahim melakukan ini? Karena sebuah karakter yang mutawadhi', yang rendah hati, tidak perlu merasa Superman setelah menyelesaikan sesuatu yang mulia. Toh penerimaan al-qubul itu ada di tangan Allah, bukan kita yang menentukan. Jangan kita yang kemudian menentukan bahwa saya mah secara fikih udah benar semua. Definisi fikih puasa itu apa? Sudah saya lakukan. Rukunnya sudah, syaratnya sudah, wajibnya sudah, sunnah-sunnahnya sudah, bahkan yang mustahab pun kami perhatikan, makruhat kita tinggalkan, apalagi yang haram-haram. Karena semua sudah sempurna secara fikih. Lalu kita merasa sudah diterima. Memang kita harus berharap penuh. Tapi terkadang seolah-olah jangan kita ini pernah menentukan. Biarlah Allah yang menentukan. Yang penting kita cari dalam beribadah ini, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mutawadhi terus-menerus. Abu Bakar suatu ketika radhiyallahu anhu ini sudah menjadi seorang khalifah, lalu menyampaikan kepada para sahabat yang lain, kalau seandainya seluruh umat ini sudah masuk ke dalam syurga, tinggal satu orang yang belum. Abu Bakar mengatakan, saya khawatir jangan-jangan yang satu orang itu justru saya. Dan tahukah kita siapa Abu Bakar? Kalau seandainya ada urutan-urutan dalam posisi keumatan ini, Abu Bakar is the second man. Abu Bakar itu orang kedua dari umat ini setelah Rasulullah SAW. Makanya wajar sekali kalau beliau menjadi khalifah Rasulullah SAW. Tapi begitu tawaduknya Abu Bakar dan mengatakan kalau seandainya seluruh umat Muhammad sudah masuk ke dalam syurga sallallahu alaihi wasallam, kecuali diumumkan satu orang yang belum, saya khawatir kalau yang satu orang itu adalah saya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini karakter, ini akhlak kita kepada Allah, ketawaduan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, para pemirsa, maka di malam terakhir ini kita memaksimalkan untuk melakukan banyak hal. Karena walaupun ada hadis yang diperselisihkan yang mengatakan bahwa 10 malam terakhir ada itqum minan nar, ya, ada yang mengatakan itu hadis palsu sesungguhnya. Tapi anggaplah itu bukan hadis, kita jadikan sebagai pelajaran saja. Bahwa setelah kita bermujahadah selama 20 malam, lalu kita masuki 10 malam terakhir dengan segala janji-janji ya, dan fadail, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan itu memang menjadi kunci keselamatan kita dari api neraka. Dan 10 malam terakhir ini kita disunahkan untuk memperbanyak-banyak doa. Salah satu doa yang sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau menyukai memaafkan, senang memaafkan. Dan Allah itu luar biasa dalam memaafkan. Maka maafkanlah kami, fa'fu anna. Saya ingin sedikit membahas kata tuhibbul afwa ini. Bagaimana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala begitu cinta memaafkan, mengampuni hamba-hambanya.
Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang kemudian menjelaskan tentang itu. Tapi sebelum masuk ke hadis-hadis, ada satu ayat yang indah yang mungkin kita renungi sebentar. Ayat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Potongan ayat. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, kepada hamba-hambaku, kata Allah dalam Al-Quran ini. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Qul ya ibadiyah, sampaikan kepada hamba-hambaku. Dan Allah memakai kata abd. Dan kita tahu dalam bahasa Al-Quran, panggilan abdun adalah panggilan yang sangat mulia kepada hamba-hamba Allah. Bahkan Rasulullah SAW kerap dipanggil sebagai abd ketika beliau bersentuhan dengan sesuatu yang mulia. Apakah itu diturunkannya Al-Quran? Apakah itu di saat di Isra Mi'raj kan? Apa kata Allah subhanalladzi asra bi abdihi? Bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyihi, tapi asra bi abdi, panggilan yang terhormat. Ada nuansa pemuliaan di situ. Qul wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, bukan kepada nabiku atau rasulku. Kenapa ada semacam an intimate call, sebuah panggilan yang bersifat intim, kedekatan yang sangat dengan Allah ketika itu. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, maka dipanggil sebagai abd. Maka ketika Allah mengatakan Qul ya ibadiyah, sampaikan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba di sini? Para pendosa. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka melakukan dosa siang dan malam. Yang terkadang dosanya setinggi gunung, menjulang tinggi sampai ke atas langit. Demikian banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang telah melebih-lebihkan, yang telah melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka. Nah, kenapa dosa dikatakan israf, melampaui batas atau melebih-lebihkan? Karena hidup manusia dan agama ini punya batasan-batasan. Begitu keluar dari batasan itu israf. Disuruh sholat 5 waktu, dia nggak sholat, itu keluar dari batas. Atau salat 6 kali waktu, disuruh 5, dia salatnya 6 karena merasa paling hebat, itu keluar juga, dosa juga gitu. Maka agama kita ini punya batasan. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah, jangan dilanggar gitu. Maka orang yang melakukan dosa itu melanggar batasan, makanya disebut israf. Bahkan disebut dalam ayat lain surah Ali Imran, "Zalamu ala anfusihim." Walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu ala anfusihim. Menzalimi dirinya mereka sendiri. Kenapa menzalimi diri mereka sendiri? Karena melakukan dosa itu pertama kali, yang disakitin itu yang melakukan dosa sendiri. Tidak ada orang yang suka namanya dosa. Tapi kenapa masih berdosa? Fitrahnya ketika itu sedang tertutupi oleh hawa nafsu yang terkadang terbolak-balik dalam melihat realita dunia. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Itu yang terjadi. Sehingga keenakan ketika melakukan dosa. Tapi begitu dosa itu sudah mulai disadarin, terasa sakitnya itu. Kalau mau tahu, kalau ada teman mencuri, coba curi yang curiannya dari dia. Jadi dia mencuri uang dari seseorang, dia simpan di bawah kasur, coba curi uangnya dia. Pasti dia marah tuh. Loh, kenapa marah? Bukankah mencuri itu enak? Kenapa dia marah? Karena mencuri itu nggak enak sebenarnya. Makanya menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Tentu by exception, pengecualian, siapa yang meninggal dalam keadaan syirik. Tapi orang yang musyrik pun kalau
meminta maaf, meminta ampun sebelum meninggal, insya Allah terbuka pintu ampunan Allah. Kecuali meninggal dalam keadaan seperti itu, maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tidak mengampuni syirik itu. Ya, itu jelas. Maka ketika Allah mengatakan bahwa innaka afuwun tuhibbul afwa, ini perlu untuk kita renungi. Ini doa di akhir 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Maka ampunilah saya. Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis Rasulullah menyampaikan betapa kasih sayangnya Allah, membuka pintu maghfirah, melebarkan tangannya untuk merangkul hamba-hambanya yang berdosa untuk kembali ke jalan Allah. Dan kata taubah itu kan inabah. Al-inabah artinya ar-ruju', kembali lagi. Jadi kan kita jalan itu jalan lurus ya. Jalan lurus, tiba-tiba syaitan ngajak kita keluar. Lalu kita sadar, kembali lagi. Nah, itu namanya taubat. Dan Allah itu begitu senang, gembira ketika ada hambanya yang pernah keluar dan kembali lagi. Tidak seperti kadang kita ini. Ada orang yang salah, semakin didorong kepada kesalahannya. Dalam bentuk apa? Semakin disalah-salahkan. Orang yang bersalah itu jangan disalah-salahkan, tapi ditarik kembali ke jalan Allah. Nah, itu artinya dakwah. Jadi berdakwah itu jangan sampai justru mengusir orang. Terkadang kita ini melihat teman-teman kita ada kesalahan sedikit saja, dibesar-besarin itu. Padahal seharusnya pertama kesalahan itu masih kita tutupin bersama, dan kemudian kita ajak dia ke jalan Allah kembali. Itu namanya al-inabah. Anaba yunibu inabatun, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak muda yang rasanya susah untuk kembali menjadi anak yang baik. Karena kerap kali ceramah-ceramah yang didengarkan itu tidak mengajak kembali. Tapi merasa pressure, ditekan. Seolah-olah anak-anak muda kita sudah merasa nggak ada harapan itu. Nah, ini sangat penting. Jadi kata taubat itu sendiri, itu punya esensi fikih dakwah di situ. Coba lihat Rasulullah SAW ya. Seorang anak muda datang kepadanya, mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta Allah, saya beriman kepada Allah, saya cinta engkau, saya beriman kepada engkau ya Rasulullah, tapi berikan kepada saya satu izin. Minta izin. Ditanya mau minta izin apa? Dia katakan, ya Rasulullah, mau minta izin berzina. Coba bayangkan kepada Rasul itu. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin ya kurang ajar betul ya. Bayangkan pergi jangankan kepada Rasul, kepada kiai saja langsung mau minta izin seperti itu, mungkin gimana kiai itu marahnya itu. Umar mendengarkan itu, udah mau cabut pedangnya Umar, karena Umar itu orangnya yang begitu. Cabut pedangnya, penggal leher anak muda itu. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Umar, tenang wahai Umar. Anak muda itu kemudian disuruh mendekat, lalu ditanya, kamu punya ibu? Punya saudari perempuan? Punya tante enggak? Punya. Kalau ada yang melakukan itu kepada salah satu di antara yang kamu cintai, ibumu, saudarimu, atau tantemu, kamu marah enggak? Dia katakan iya. Dia katakan semua perempuan itu kalau bukan ibu ya saudari, juga tante. Tidak ada orang yang suka itu. Nah, ini Rasulullah sedang berbicara kepada fitrah orang ini. Karena pada semua manusia itu ada fitrah. Maka Rasulullah sedang menyentuh fitrahnya. Ya tentu sentuhan yang agak keras di sini. Selalu dikembalikan. Kalau saya memakai bahasa yang agak kasar, kekurang ajaran dia kepada dirinya sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengajak mendekat kepada anak muda ini, diletakkan tangan di atas dadanya dan berdoa, ya Allah, sucikan hatinya karena Engkau yang Maha mensucikan hati. Dan sejak itu anak muda ini menjadi anak yang sangat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata taubah ini harus kita sadari, dalam konteks fikih dakwah, kita jangan kemudian atas nama dakwah justru mengusir orang. Orang yang bersalah, ayo kita rajut kembali untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada semua manusia fitrahnya tidak pernah hilang, hanya tertutupi saja. Fir'aun saja, ya, ketika sudah terpaksa, maka terbuka fitrahnya. Tapi keterpaksaan, bukan sebuah kesadaran. Pada saat tenggelam di dasar laut, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia.
Lalu kemudian dia mengatakan, Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi masih angkuh. Dia tidak mengatakan, ya Allah saya beriman kepada engkau, ya Allah ampunilah aku. Cuma dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya, bukan Tuhanku lagi, tapi Tuhannya Musa dan Harun. Loh kenapa Tuhannya Musa dan Harun? Seolah-olah Tuhan ini adalah Tuhannya Musa yang dianggap enteng sama dia. Karena yang membesarkan Musa itu dia. Dia adalah raja yang hebat. Sementara Musa siapa sih gitu? Maka Tuhannya Musa siapa kira-kira? Masih angkuh gitu. Dalam keadaan seperti itu, dasar laut, maka dia tidak diampuni karena itu. Tapi itu adalah pembuktian bahwa ketika itu tersadarkan. Maka semua manusia ada kesempatan untuk kembali ke jalan Allah. Saya terlalu banyak bicara tentang ampunan ya. Karena tuhibbul afwa tadi. Saya dipancing oleh tuhibbul afwa tadi. Maka ini doa yang disunahkan di 10 malam terakhir. Teman-teman semua mari kita perbanyak. Nah tentu yang lain adalah perbanyak zikir 10 malam terakhir ini. Zikir ini tentu ya dalam bentuk ritual yang kita kenal. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ya. Tahmid, tahlil, takbir dan seterusnya. Ini semua disunahkan Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatan ya. Thaqilatani fil mizan. Ada dua kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan tapi sangat berat di timbangannya. Dan itu Rasulullah menjanjikan banyak zikir-zikir ya. Tapi saya juga ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa di dalam kita berzikir ini bukan sekedar zikrul lisan. Kita biasakan zikrul qalbi. Bahkan yang lebih penting lagi dari zikrul qalbi itu memberikan pengaruh kepada zikrul a'mal. Zikrul jawarih. Jadi dari lisan kita menyentuh batin kita, hati kita. Dan hati sebagai commanding officer atau komando di situ dalam perbuatan kita karena ala inna fil jasadi mudghah, ada segumpal darah pada setiap diri kita ini. Kalau segumpal darah itu baik-baik semuanya, nah hati ini komandonya. Nah kalau zikir itu menyentuh hati kita, maka zikir ini akan mempengaruhi segala bentuk tubuh kita ini. Tangan mengambil yang baik, mata melihat yang baik, hidung mencium yang baik, lisan berkata yang baik-baik, telinga mendengarkan baik-baik. Kenapa? Karena zikir itu sudah masuk dalam hati. Kata subhanallah merasuk ke dalam jiwa. Maka di saat mata melihat ciptaan Allah, dengan sendirinya mengakui kebesaran Allah. Tidak subhanallah kita ucapkan di lisan, tapi kita melihat ciptaan Allah ini kok biasa-biasa saja. Ini mohon maaf ketika Al-Ghazali misalnya, dan ini terkadang disalahpahami oleh banyak pihak. Al-Ghazali melihat keindahan laut, gelombang, ombak. Ya. Lalu dia mengatakan, saya melihat Tuhanku berenang-renang. Gitu. Nah itu kan zikir pada matanya yang sudah bersentuhan dengan hatinya. Dengan kata subhanallah merasuk ke dalam jiwanya. Lalu kemudian terpatri pada pandangan yang selalu melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keindahan laut dipandang sebagai kebesaran Allah. Ayatullah. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di 10 malam terakhir ini kita berzikir secara lisan. Tapi dihayati ke dalam hati. Dan biarlah hati ini mempengaruhi segala karakter kita. Indonesia kita, negara tercinta, ini masih menjadi salah satu negara yang penuh dengan hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Tapi salah satu di antaranya adalah mentalitas yang bobrok ini. Banyak terjadi di mana-mana. Di zaman COVID pun dana bansos pun dikorupsi. Kemudian tes COVID pun dibisniskan sedemikian rupa untuk meraup keuntungan di tengah pandemi yang menjadikan banyak orang menderita luar biasa ini. Ini kan seolah-olah kita nggak punya hati tuh. Maka di sini penting sekali untuk kita menghayati ucapan-ucapan zikir yang kita ucapkan. Subhanallah, akui kebesaran kehebatan Allah. Alhamdulillah, akui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah pemberian Allah. Jangan menjadi superman. La ilaha illallah, fondasi kehidupan kita. Segala sesuatu itu Allah semuanya. Kita hidup dan kita mati karena la ilaha illallah. Allahu Akbar, akui kehebatan Allah. Kehebatan, kebesaran Allah bukan hanya di masjid, tapi bawa dia ke pasar. Sehingga ketika berbisnis tidak perlu ya, demi kebesaran hawa nafsu kita, kemudian kita
mengkhianati orang, menipu orang, berbohong kepada orang. Karena ada Allahu Akbar di situ. Ini zikir di malam-malam terakhir. Jangan sampai hanya lisan saja menjadi sebuah tradisi yang kita ucapkan sepanjang masa. Selanjutnya tentunya adalah perbanyak tilawah. Karena di 10 malam terakhir inilah ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya menekankan hu. Inna anzalnahu. Kenapa? Karena kerap kali kita ini mencari Lailatul Qadar untuk seolah-olah berhitung-hitung dengan Allah itu. Saya sudah sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar dan jangan sampai pula merasa bahwa kita sudah menemukan itu. Biarlah Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha mencarinya. Kita tidak hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menekankan bahwa dalam upaya mencari Lailatul Qadar itu, pertama keikhlasan, kemanisan hati, mencari rahmah, keberkahan, ridha Allah. Bukan sekedar karena Masya Allah 1 rakaat lebih baik dari 1000 bulan kita ruku. Itu hitung-hitungan dengan Allah itu. Emangnya kita mampu membayar nikmat-nikmat Allah kembali? Satu ya. Saya menekankan kata hu karena yang menjadikan malam itu menjadi unik dan istimewa adalah yang diturunkan pada malam itu, Al-Quran. Kenapa saya menekankan ini? Karena jangan sampai kemudian kita mencari satu malam yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar atau Al-Quran menyebutnya demikian, tapi kita melupakan hal yang menjadikannya istimewa. Nah, apa yang menjadikan malam itu istimewa? Al-Quranul Karim. Karena malam itu sudah diturunkan Al-Quran, maka malam itu disebut sebagai Lailatun Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Dan keberkahan malam itu karena berkahnya Al-Quran. Al-Quran ini dahsyat, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita berbicara tentang bagaimana kedahsyatan Al-Quran. Tapi tadi ditanyakan tentang pernah nggak ada orang yang mendengarkan atau membaca Al-Quran tidak faham tapi justru mendapat hidayah. Iya. Kami punya pengalaman yang unik di Amerika Serikat. Bagaimana seorang non-muslim mendengarkan bacaan Al-Quran tanpa dia memahami, tanpa dia ketahui, menangis, meneteskan air mata. Dan pada akhirnya masuk Islam karena bacaan Al-Quran itu. Jangankan bacaan Al-Quran, ada seorang diplomat senior Amerika pernah ditempatkan di Suriah dan Jordan karena dengar azan saja itu. Ini dahsyat sekali. Apalagi memang Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang penuh kemukjizatan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, kalau seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kamu akan melihat gunung itu goncang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 malam terakhir ini kita perbanyak tilawatul Quran. Tilawatul Quran tentu perlu untuk kita khatam. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran itu, ada yang mengatakan setiap malam sekali, ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu beliau mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kita alhamdulillah kalau dalam 1 bulan khatam Al-Quran, alhamdulillah. Tapi saya juga ingin mengingatkan, di samping mengkhatamkan Al-Quran, tentu mari kita hayati bacaan yang kita baca itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Itu adalah healing, obat penyakit-penyakit hati. Ke kita cenderung ada dengki, ada hasad, ada iri hati. Ya, kemudian ke hati ini menjadi seperti kasar. Allahu Akbar, kok Allah tidak turun ke dalam hati kita. Justru yang turun ke dalam hati kita itu kebesaran dunia. Maka mari kita perbanyak baca Al-Quran. Siapa tahu Al-Quran itu kemudian melembutkan hati kita. Dan Al-Quran kuat, kekuatan yang dahsyat seperti itu. Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam adalah Umar Al-Faruq. Setelah masuk Islam ya, sebelumnya Umar Al-Jahili. Umar yang sangat jahil. Hatinya keras. Tapi begitu mendengarkan bacaan Al-Quran yang syahdu dari adiknya sendiri, hatinya luluh.
Apalagi kita mungkin yang belum terlalu sejahil dengan Umar lah sebelum masuk Islam. Maka mari kita membaca Al-Quran dengan menghayati. Tentu memahami. Sebab Al-Quran itu dalam istilah saya selalu adalah peta kehidupan kita. GPS, sekarang kalau kita driving, apalagi di Jakarta yang jalanannya kadang susah untuk kita temukan, GPS saja bingung gitu. Apalagi yang tidak pakai GPS. Kecuali kalau sudah tinggal di Jakarta memang. Al-Quran itu adalah GPS kehidupan kita. Nah kalau kita membaca tapi tidak memahami, itu sama melihat kita GPS sambil driving gitu, sambil kita mengendarai mobil, pura-pura melihat GPS-nya tapi nggak paham. Dia mau ke Tanah Abang, larinya kemana? Barangkali ke Bekasi gitu. Karena nggak paham sendiri. Inilah banyak orang Islam begitu. Membaca Al-Quran tapi nggak mau difahamin. Maka mari kita berusaha memahami Al-Quran. Tilawah, hayati, fahami, dan tentu amalkan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa didakwahkan. Itu ya tilawatul Quran 10 malam terakhir. Tentu saya tidak ingin berpanjang lebar, hanya ingin mengatakan bahwa penyesalan itu memang selalu datang terakhir. Maka jangan sampai kemudian malam-malam yang indah ini terlewatkan begitu saja. Malam-malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah. Allah turun pada setiap pertengahan 2/3 malam untuk ingin menyambut hamba-hambanya yang kembali kepadanya, bertaubat. Pergunakanlah kesempatan ini sebelum terlambat. Sehingga Rasulullah SAW dalam doa mengajarkan kepada kita, ya Allah jadikanlah amal-amalku yang terbaik itu di akhirnya. Ya. Khairu a'malina khawatimaha. Jadikanlah amalan kami yang terbaik itu penutupnya. Karena pada penutupan amal itu akan menentukan keberkahan dan penerimaan. Jangan sampai di awal-awal Ramadan semangat kita setinggi langit. Begitu masuk pertengahan Ramadan mulai turun. Begitu terakhir kosong masjid. Ini rata-rata ini. Apalagi ibu-ibu terkadang kan sibuk. Ya nggak tahu sekarang apakah ada halal bihalal saling mengunjungi. Tapi kadang ibu-ibu itu sifatnya di malam-malam terakhir justru persiapkan, mulai memikirkan dia kue apa yang akan dibikin gitu. Nanti belanja pakaian apa yang akan kita beli. Tidak memikirkan bagaimana kita mendapatkan moral keberkahan luar biasa yang Allah siapkan di 10 malam terakhir itu. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk betul-betul memaksimalkan ya, 10 malam terakhir yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya harapan kita, doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita menemukan salah seorang yang memberikan taufik menemukan Lailatul Qadar insyaallah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadzuna Imam Syamsi Ali. Ya teman-teman, jelas sekali ya. Yuk kita perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lalu kita banyak juga berzikir kepada Allah dan bertilawah. Ustadz, ini rangkaian yang antum sampaikan tadi, ada pertanyaan yang cukup menggelitik Ustadz. Yang pertama antum membuka dengan ketawaduan, yang kedua antum membuka dengan mengisi 10 malam terakhir. Dan ada yang unik bahwa iblis mampu menjadikan ibadah kita kendaraan untuk justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustadz, pertanyaan yang sangat sederhana Ustadz, tapi berarti buat kami. Lalu bagaimana caranya kami melatih diri untuk menjadi tawadu dan tidak terkontaminasi dengan godaan syaitan? Fadhil Ustaz. Ya, jadi ketika iblis mal'un terusir dari rahmatnya Allah, dia kemudian ingin balas dendam. Dan balas dendam dia ini karena dia masih yakin juga bahwa Allah itu adalah Tuhan dan pencipta. Dan Allah itu maha berkuasa. Tapi sayang, keyakinan akan pencipta, kemahakuasaan, kemahabesaran itu tidak dibarengi dengan ketaatan. Maka dalam hal tauhid rububiyah, iblis itu beriman. Karena dia meyakini bahwa yang memberikan hidup dan mematikan itu Allah. Makanya dia apa dia minta? Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan umurku. Loh, kenapa minta panjang? Karena dia yakin Allah yang memberikan hidup.
Maka kalau ada manusia yang meyakini bahwa Allah adalah pencipta, memberikan hidup, mematikan, tapi nggak mau tahu apa bedanya dengan iblis gitu. Saya mungkin agak keras di sini. Tapi kenyataannya begitu, ya. Maka iblis salah satunya yang dia minta kepada Allah itu adalah Rabbi akhirni ila yaumil ba'tsun, ya panjangkan hidup saya. Lalu kemudian dia membangun komitmen pada dirinya sendiri sebagai bentuk kemarahan itu. Ya, tentu kemarahan kepada Adam, kejengkelan kepada Adam, dan ingin balas dendam kepada seluruh anak cucu Adam. La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan gelincirkan mereka semua, saya akan goda mereka semua, saya akan sesatkan mereka semua. Tapi dia sendiri kemudian mengakui satu hal. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas saja. Artinya apa? Iblis mengakui bahwa satu-satunya senjata yang bisa dipakai oleh hamba-hamba Allah ini yang memungkinkan membentengi dirinya dari godaan iblis adalah keikhlasan itu. Dan memang kata ikhlas ini mudah diucapkan. Tapi menghadirkannya dalam hidup kita ini berat dan maha dahsyat beratnya. Nah, kalau kita melihat bagaimana umat Islam terpecah belah, tercabik-cabik dalam persaudaraan ukhuwah, salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya kita keikhlasan dalam hidup. Salah satu contoh misalnya ya, dukungan politik itu biasa, silahkan. Ya, misalnya contoh saya, realita ya. Kalau kita orang Islam mendukung dukungan politik bukan karena orangnya, tapi bagaimana kita ikhlas karena mencari Allah, mencari ridha Allah. Nah, kalau kita mencari ridha Allah, di sana juga mencari ridha Allah, pada akhirnya beda pilihan politik, insya Allah ketemu pada ridha Allah, nggak perlu tercabik-cabik ukhuwah kita gara-gara beda pilihan gitu loh. Tapi karena memang terkadang lacking of sincerity, kekurangan ikhlas kita dalam melakukan itu, akhirnya setan itu memainkan tuh, lo kamu sana, kamu di sini, ya ada keluarlah kata-kata cebong, ada ini macam-macam itu istilah di Indonesia itu. Ya kan misalnya begitu, itu contoh saja. Tanpa kita sadari, yang memainkan semua itu kan iblis. Kenapa? Kurangnya nilai keikhlasan kita gitu. Maka senjata terampuh untuk menghadapi godaan syaitan ini adalah al-ikhlas. Al-ikhlas dalam segala hal. Ibadah kita, sholat kita, haji kita, puasa kita dipakai ya, dijadikan sebagai kendaraan untuk menggoda kita. Ilmu ya, jadikan kendaraan untuk menggoda kita. Kita merasa kita yang paling berilmu. Ya. Sampai Musa pun kampanye dicoba oleh Allah kan. Ditanya oleh umatnya, pengikutnya, siapa yang katakan saya yang paling berilmu. Allah ingin mengajar Musa. Kamu pergi cari ada seorang hamba itu. Cari ketemu Khidir kan, kisahnya surah Kahfi. Kadang ilmu ini dipakai. Apalagi yang bersifat duniawi saja. Jabatan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, kepemilikan. Semua ini menjadi kendaraan. Tapi kendaraan yang paling berbahaya memang adalah kendaraan dalam bentuk rasa beragama itu. Rasa beragama, rasa maksud saya. Ketika kita merasa paling beragama dan itu sudah dipakai sebagai kendaraan, berat itu. Kenapa? Sebab kita ingin mengurangi beragama kita juga nggak enak kan, kita ingin beragama lebih baik. Tapi sekarang kita merasa beragama dan merasa paling beragama gitu. Kita mulai melihat orang lain yang kurang. Oh yang ini kurang. Bahkan lebih yang paling berbahaya pula kita merasa cukup gitu. Merasa cukup. Yang paling berbahaya kalau kita merasa kunci surga udah di kantong kita. Nah kita ini kan masuk surga bukan karena ibadah-ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan oleh karenanya memang tawadhu ini sangat penting sekali. Dan kunci tawadhu itu ada pada keikhlasan kita saya kira. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah Ustazuna. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan Nusantara Foundation. Apakah Ustaz masih berkenan Ustaz? Sedikit saja, boleh Ustaz? Oke, Ustaz. Terima kasih masih tetap mengamati perkembangan Indonesia Ustaz, walaupun dalam jarak yang cukup jauh yaitu di Amerika. Ya, bagaimana pergulatan yang sudah tadi Antum sampaikan, perpolitikan, birokrasi dan juga korupsi sudah Antum sampaikan di awal tadi. Ustaz, sedikit tentang Nusantara Foundation. Di Amerika kami juga suka memperhatikan ada Asian Hate, di mana beberapa warga Asia bullying di sana, dilakukan diskriminasi gitu. Lalu apakah Nusantara Foundation memberikan treatment khusus atau seperti trauma healing kepada mereka-mereka, terutama kaum muslimin dari Asia yang mendapatkan perlakuan seperti itu, Ustaz? Fadhil Mas Quran, Ustaz. Iya, jadi
Pertama, memang kita menjadi bagian dari perjuangan. Kalau saya mengistilahkan itu perjuangan untuk memperbaiki Amerika menjadi Amerika lebih baik. Dan salah satu bentuknya adalah kita membangun networking kerjasama dengan semua pihak yang satu idelah, satu madhab, bahwa yang namanya hate, kebencian itu it is un-American, bukan sesuatu yang berkarakter Amerika. Itu bukan sifat Amerika seharusnya. Maka kemudian kita melakukan demonstrasi-demonstrasi, ya, menentang, menyuarakan resistensi kita kepada kecenderungan seperti itu. Saya banyak terlibat dalam hal ini bersama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tapi khusus Nusantara Foundation, kita melakukan banyak hal. Di bulan Ramadan ini saya lagi di pesantren. Kemarin kita mengadakan buka puasa bersama dengan tetangga-tetangga kita, dihadiri oleh banyak non-muslim. Ya, mereka semuanya orang putih, tidak beragama Islam. Mereka datang dan senang sekali. Saya menyampaikan dengan penyampaian yang sangat universal. Salah satu di antaranya adalah mengatakan bahwa yang menjadi kunci hubungan di antara kita adalah kemanusiaan, insaniyah, humanity, ya, humanitas kita. Ya, kalau kita sebagai manusia ini ragam, ada hitam, ada putih, ada Muslim, ada Yahudi, ada Kristen, sebagai manusia. Tapi kemanusiaan kita satu. Dan aspirasi manusia itu satu, sama semuanya. Anda Yahudi mau sukses, kami juga mau sukses, berarti sama. Anda Yahudi mau bahagia, kami juga mau bahagia, sama. Anda Yahudi mau aman, kami juga mau aman. Anda Yahudi mau keadilan, kami juga mau keadilan, sama. Kita memiliki kesamaan yang sama. Lalu kenapa kita tidak bisa membangun kerjasama dan kebersamaan untuk memperjuangkan kepentingan bersama ini? Maka cara-cara penyampaian yang universal seperti ini sangat disenangi oleh mereka. Mereka melihat bahwa kita umat Islam ini ternyata tidak terlalu merasa eksklusif, tidak merasa bahwa kita ini orang lain, kita ini harus berbeda, tapi kita menjadi bagian dalam artis kata yang positif, ya, bukan berarti hanyut. Menjadi bagian sehingga bisa memberikan warna itu. Maka upaya-upaya untuk menentang, resisten atau menentang kecenderungan kebencian kepada Asia ini setelah kami lakukan lama bersama dengan teman-teman, tidak saja orang-orang Asia, tapi juga dengan Afrika, karena Afrika juga sedang mengalami masalah-masalah, dengan teman-teman Hispanik, bahkan banyak teman-teman putih juga bergabung, karena mereka sadar bahwa siapa yang hari ini menderita, boleh jadi penderitaan itu akan pindah kepada kelompok yang lain. Dalam istilah saya selalu begini, pertama, my fight today can be yours tomorrow. Perjuangan saya hari ini boleh jadi adalah perjuangan Anda besok. Kalau hari ini kami yang berjuang karena sesuatu hal, mungkin besok Anda akan berjuang karena hal yang sama. Maka perjuangan saya adalah perjuangan Anda, ya, karena semua kita bersama-sama. Dan ada satu kata-kata yang sering saya ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan dan demo-demo antar agama ini, enough for evil to thrive when the good people do or say nothing. Jadi kejahatan itu bisa berkembang ketika orang-orang baik tidak berkata apa-apa atau diam gitu loh. Atau tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi hanya dengan kita menyuarakan resistensi, kita menyuarakan perlawanan, maka syaitan itu akan dengan sendirinya merasa tersisihkan. Kejahatan akan termarginalkan ketika kita yang merasa baik ini menyuarakan resistensi kepada kejahatan itu. Maka kami mengajak semua pihak untuk menyuarakan resistensi kepada kejahatan-kejahatan yang ada di Amerika, termasuk rasisme yang sedang meninggi, kebencian-kebencian kepada kaum Asia yang tentu tidak kurang karena dipicu juga oleh gaya Presiden Trump yang selalu menjadikan virus corona ini sebagai virusnya orang Asia kira-kira, dan khususnya Cina tentunya. Jadi itu kami lakukan semua di sini, alhamdulillah. Barakallah Ustadzuna, jelas sekali teman-teman. Kita doakan perjuangan guru kita Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation mendapatkan keberkahan, kelancaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imam sehat selalu, kuat selalu, doa kami selalu bersama-sama dengan Imam dan teman-teman di sana. Barakallah. Jazakallah Ustaz, jazakallah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.